Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian di pagi hari ini? Semoga baik-baik saja dan semoga mendapatkan feedback dan rating yang positif. Oke, di video kali ini saya akan mencoba menjelaskan tentang memahami shortcut dan cara cepat yang saya gunakan gitu, yang sering saya gunakan dan selalu saya gunakan. Jadi sebenarnya shortcut di CorelDRAW ini kan banyak, tapi yang sering saya pakai ini dan sangat bermanfaat dibanding shortcut yang lain. Nah, apa saja sih shortcut tersebut? Nah, kita mulai di sini. Di sini ada 16 cara cepat ya untuk mengoperasikan CorelDRAW. Nah, seperti biasa saya menggunakan CorelDRAW X4, sama bisa digunakan juga shortcut ini di CorelDRAW versi yang lebih tinggi lainnya gitu. Oke, saya mulai. Ini ada yang pertama, CTRL key, control key. Nah, apa sih fungsinya control key? Control key itu untuk mengubah font menjadi kurve atau menjadi vektor yang bisa diedit gitu. Nah, dan ditambah mengubah yang tadinya kotak atau red polygon atau bulat ini dijadikan bisa diedit. Emang tadi awalnya bisa diedit, tapi ada cara tertentu yang emang beda gitu cara ngeditnya. Oke, kita mulai dari poin yang pertama, CTRL key. Nah, untuk font ini kebiasaan saya mengenai font ini, ketika saya ikut kontes itu fontnya saya backup double 2 kali. Contohnya gini, misalkan saya mau ikut kontes seperti kontes ini. Nah, saya masukkan nama perusahaannya ke dalam CorelDRAW. Nah, kemudian saya memilih fontnya. Nah, setelah memilih font itu biasanya di bawah kan ada slogannya, slogan here aja. Ini contoh saja ya, biar teman-teman paham. Nah, biasanya ketika ini disatukan terus ini disimpan di tengah. Nah, kemudian ini kadang tidak pas posisinya di tengah, kadang berbeda, kadang agak miring, kadang agak yang nggak pas gitu. Coba teman-teman cek sendiri kalau tidak percaya. Nah, gimana sih caranya biar font ini pas posisinya di tengah antara bagian atas dan bawah? Itu menggunakan yang tadi saya bilang, control key. Nah, sebelum di control key saya biasanya backup font yang saya gunakan ini di atas ini. Nah, kemudian saya melanjutkannya menggunakan yang hasil control key. Nah, ini jika kita dicekkan lagi atau diketengahkan itu nanti akan terlihat bedanya. Kita coba ini simpan di tengah. Tuh. Ini sudah berupa kurve, sudah berupa ya tidak bisa dirubah lagi fontnya, nama fontnya juga tidak ada. Nah, kalau yang di atas tadi yang saya backup ini itu nama fontnya masih ada, ini masih berupa font, tapi kalau ini bukan berupa font lagi. Nah, itu fungsinya CTRL key. Dan ditambah dengan misalkan saya membuat kotak atau persegi panjang lah, persegi panjang. Nah, jika saya menggunakan shape tool itu nanti dia akan bulat gini, nggak bisa diedit dilekuk-lekuk yang lain-lain gitu. Nah, makanya saya pakai cara control key yang tadi gambar kotak atau bulat atau polygon, bisa dipakai ketiga ini. Nah, ketika kita control key itu akan bisa diedit, tuh kan bisa ditarik-tarik. Tapi sebelumnya ketika belum di control key itu tidak bisa ditarik-tarik, masih bisa, cuman bisa kayak gini. Nah, itu bedanya. Itu untuk control key. Kemudian control K. Control K untuk apa? Control K untuk memisahkan objek hasil dari efek kita. Misalkan saya bikin bulat, ya kan? Saya bikin bulat, kemudian saya ingin membuatnya double menggunakan kontur. Klik konturnya, terus pilih bagian tengah. Nah, karena ini objeknya numpuk, tapi ini masih satu, padahal objeknya dua, cuman dia belum terpisah. Nah, cara memisahkannya menggunakan control K. Nah,
tuh, atau klik kanan break. Nah ini yang sering saya pakai, Ctrl K untuk memisahkan efek yang dibuat dari fitur yang ada di CorelDRAW. Nah lanjut di Ctrl Z, teman-teman mungkin sudah tahu Ctrl Z itu untuk mengembalikan ke sebelumnya ya kan, undo lah gitu. Nah terus Ctrl N itu untuk membuat layar baru atau pekerjaan baru, objek baru gitu. Misalkan saya Ctrl N sekarang dan akan memunculkan tampilan lembar kerja yang baru, itu fungsi Ctrl N. Nah biasanya kan kalau saya nyerang kontes lumayan agak banyak, jadi saya harus menggunakan itu biar cepat. Nah terus ada yang namanya C, R, L, dan E. Nah ini gimana cara makainya? Oke, kita mulai. Yang tadi saya kasih contoh, ini kan font ya, ini font. Di Ctrl Key dulu deh biar berubah. Nah posisi ini kan tidak beraturan, walaupun kita sudah meletakkannya di tengah, ini belum pas di tengah. Nah ini saya akan menjelaskan yang pertama dulu tentang C. Nah C ini itu fungsinya untuk menengahkan atau meletakkan logo dan font biasanya ya. Misalkan ini logo, ini logonya, kemudian ini fontnya. Nah ini gimana sih caranya biar tengah, bener-bener tengah, dan slogannya juga biar di tengah banget gitu. Nah caranya itu saya biasanya memblok semua, kemudian langsung tekan C, nggak usah pakai kontrol, nggak usah pakai shift, nggak usah pakai alt, langsung C. Nah dia langsung ke tengah otomatis tuh, itu fungsinya. Ini dihapus saja. Nah untuk menengahkan objek, jadi biar rapih di tengah-tengah teks ya kan. Nah kemudian ada R. R itu singkatan dari right sebenarnya sih ya. Dia akan ke bagian samping kanan dari logo. Misalkan saya klik objek pertama, kemudian klik objek kedua, maka objek pertama ini akan mengikuti objek kedua. Kita coba langsung tekan R, tuh dia akan langsung minggir ke bagian kanan. Nah begitu juga sebaliknya dengan L, left, kiri. Ketika kita klik atau tekan L itu akan langsung ke bagian kiri. Nah itu, jadi ini fungsinya. Nah kemudian E itu seperti apa sih? Nah kalau E itu beda lagi. Kan ini saya kasih di tengah-tengah dulu lah. Nah kalau E itu sama center, ini kan artinya juga center, tapi dia centernya itu, kalau yang tadi C centernya secara horizontal, nah kalau ini secara vertikal. Kalau E itu kita ambil contoh, blok semua, kemudian langsung tekan E. Nah dia langsung di tengah teks gitu. Jadi ini untuk menengahkan center objek, tapi di bagian ke arah vertikal, atas atau bawah. Nah oke, lanjut ke bagian CTRL-G. Nah setelah kita membuat ini, biasanya kita menggroup objek atau logo dan teks ini. Kita blok semua, kemudian tekan CTRL-G. Nah ini akan menjadi grup. Jadi walaupun yang satu ditarik, tapi teksnya ini ke bawah. Nah itu. Kemudian CTRL-U untuk ungroup, untuk mengembalikan yang tadinya fungsinya di grup sekarang jadi tidak di grup. CTRL-U. Nah ini akan terpisah lagi. Jadi sudah terpisah lagi antara teks dan logonya. Nah kemudian lanjut ke ALT F8. ALT F8 yang sebelumnya saya buat itu fungsinya untuk memunculkan tampilan bagian transformation dan rotate. Cuman kan kalau ke bagian atas sini kadang agak ribet, jadi saya biasanya pakainya langsung ALT F8, langsung muncul, biar muncul kayak gini. Nah itu fungsinya. Karena logo yang menggunakan rotate ini itu sering saya pakai, sering saya ikuti kontes-kontesnya yang model seperti ini. Nah fungsinya udah ada di video sebelumnya, tinggal teman-teman cek aja.
Nah kemudian lanjut di CTRL-S itu untuk save lembar kerja kita, jelas untuk save lokasinya di mana. Nah kemudian nomor 13 CTRL-O. CTRL-O itu untuk open atau membuka lembar kerja yang pernah kita buat gitu. Nah kita langsung cari ya kan di sini, terus dibuka di sini, itu untuk CTRL-O. Nah nomor 14 itu tentang shift. Shift ini banyak ininya ya, banyak manfaatnya. Fungsinya untuk meratakan atau merapihkan objek-objek yang emang kadang ini ya, kadang terbalik ya shift dan CTRL, tapi kalau CTRL kan tuh artinya ya kontrol gitu. Nah untuk mengontrol biar rapih, tapi kalau shift itu lebih ke ya mengontrol juga, cuman dia beda objeknya yang dikontrol gitu. Misalkan ini untuk membesarkan, shift yang pertama itu untuk membesarkan objek. Misalkan kita tarik sini kan ini kayak gini membesarnya, tapi kalau kita tekan shift itu membesarnya full tuh, membesarnya akan full seperti ini. Tapi kalau shiftnya dilepas jadi kayak gini tuh, itu fungsinya. Shift bisa di sini, bisa di sini juga tuh. Nah kemudian CTRL fungsinya apa? Itu untuk mengontrol ya, banyak cara-cara apa ya namanya menggunakan alternatif kontrol ini. Misalkan nah ini saya bikin satu, kemudian saya ingin copy paste di sini ya, copy paste di sini. Nah kita tarik buletan ini ke samping. Kalau kita tarik biasa gini, kalau copy paste teman-teman udah tahu belum cara copy paste yang mudah kan? Langsung tarik dan langsung klik kanan, tarik klik kanan, langsung tekan klik kanan, tapi klik kirinya jangan dilepas. Klik kirinya jangan dilepas, tetap ditekan dan lanjut tekan klik kanan. Nah dia akan copy paste dengan cepat tanpa menggunakan CTRL-C dan CTRL-V, itu kelamaan. Nah menggunakan kontrol itu untuk merapihkan. Kalau kita geser ke sini dia tidak rapi, tapi kalau kita tekan sambil tekan kontrol itu rapi tuh, dia akan terlihat bedanya. Jadi ini tidak menggunakan kontrol, ini menggunakan kontrol tuh, dia lebih rapi. Intinya si kontrol ini dia akan merapihkan efek-efek atau objek-objek yang ingin kita buat dalam berbagai efek gitu. Jadi macam-macam sih, masih banyak ya, tinggal teman-teman eksperimen sendiri fungsi dari kontrol ini. Nah misalkan ini saya ingin diputar nih, kalau diputar manual kan gini, kadang nggak rapi ya kan. Nah misalkan udah kayak gini, mengembalikan ke tempat asalnya itu agak bingung ya kan. Tapi kalau menggunakan kontrol itu lebih terarah posisinya. Misalkan kita tekan kontrol, kita putar tuh dia rapi, tek tuh, dia rapi kalau menggunakan kontrol. Kalau enggak ya hasilnya kayak gini, nggak jelas, nggak ada tempat-tempat atau letak yang memang rapi gitu, nggak ada kalau untuk CTRL. Nah untuk CTRL itu untuk ekspor. Kalau misalkan teman-teman udah selesai menggunakan Corel kan tentunya diekspor. Nah cara ekspor ini kadang yang saya perhatikan, atau teman-teman desainer pemula yang memang kadang belum tahu ya cara ini, atau padahal simple cuman mungkin teman-teman ada yang kurang tahu ya, bisa lihat ini. Nah cara ekspor itu, jadi satu lembar kerja sebenarnya bisa digunakan dalam beberapa logo. Misalkan dalam satu kontes ini saya akan membuat 5 konsep. Nah 5 konsep itu saya satukan di satu lembar kerja. Di satu lembar kerja ini intinya satu lembar kerja ini itu satu kontes logo tapi berbeda konsep. Nah kayak gimana contohnya? Ini saya kasih contoh. Misalkan saya buat contoh ini saya buka yang tadi. Nah ini adalah logo dalam satu kontes, tapi saya membuatnya logonya banyak atau konsep revisinya banyak gitu, tapi bisa disatukan jadi lembar kerja. Nah kebanyakan itu teman-teman desainer satu lembar kerja cuman satu logo gitu, itu sayang
sayang ininya ya, sayang space Corelnya. Nanti akan kerepotan sendiri kalau kita ingin membuat konsep baru, akan menggunakan Ctrl N lagi, new kerjaan lagi kan, lembar kerja lagi. Jadi biar cepat saya disatukan seperti ini. Nah terus ketika kita sudah ingin mengekspornya gitu kan, ini contoh ada backgroundnya biar kelihatan. Nah saya ingin mengekspor bagian ini saja, dan semuanya tidak ikut saya ekspor, cuman bagian yang saya select saja, yang saya pilih. Nah yang saya pilih ini, nanti tinggal klik kiri, tekan, terus blok aja bagian ini. Nah langsung tekan Ctrl E. Nah kemudian yang kadang teman-teman tidak perhatikan itu di bagian ini, selected only. Nah kadang kalau CorelDRAW pertama kali diinstal ini memang tidak terchecklist, tidak tercentang gitu, tapi makanya saya centang saja, langsung klik oke, langsung ekspor. Nah kemudian ukurannya sudah jelas, langsung ekspor saja. Maka hasilnya nanti hanya yang dipilih saja, logo yang dipilih saja yang diekspor, yang ke ekspor. Nah tuh selesai hasilnya. Jadi kebanyakan desainer itu mereka ya menyia-nyiakan lembar kerja yang memang harusnya sih bisa, satu lembar kerja ini bisa dikerjakan dalam satu kontes, bukan satu logo ya kan, atau satu konsep. Nah itu untuk shortcut Ctrl E. Sekian, sebenarnya sih masih banyak ya tentang tutorial memahami shortcut ini, cuman kan yang sering saya pakai nggak banyak, dan itu aja shortcutnya, dan inilah shortcut yang sering saya pakai. Nah, jadi silahkan teman-teman coba sendiri, praktekkan sendiri. Insya Allah mudah dan tidak sulit. Dan kalaupun memang ada yang ingin dipertanyakan, silahkan tanyakan kepada saya melalui komentar di bawah. Dan mohon maaf kadang saya juga masih belajar gitu ya, saya juga nggak sepenuhnya punya ilmu banyak, saya masih sedikit ilmunya, masih belum ada apa-apanya gitu dibanding para master ilustrator atau master CorelDRAW lainnya. Yang saya tahu saja saya berikan gitu. Nah ini shortcut yang saya tahu dan yang sangat sering saya pakai gitu lah. Yang lainnya nggak pernah saya pakai, hampir nggak pernah gitu ya. Semoga bermanfaat tentang memahami shortcut ini yang sering saya pakai ini. Coba aja, kali aja bermanfaat ya alhamdulillah gitu. Kalaupun ingin tanyakan, tinggal tanya apa yang kurang, apa yang ingin disarankan, ya silahkan. Saya menerima apapun kritikan atau apapun komentar dari teman-teman semua. Oke, terima kasih telah menonton video ini, video yang ketiga tutorial memahami shortcut dan cara cepat yang digunakan tentunya oleh saya sendiri gitu. Ini karena tutorial yang saya buat. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kalian tetap berjuang, berusaha, pantang menyerah, dan membuahkan hasil yang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.